Hai guys, gue Sarah. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dijauhkan dari virus COVID-19 ya. Oke, kali ini gue mau ngebahas satu masalah yang cukup serius. Tahu nggak sih kalau negara Indonesia adalah negara peringkat pertama dalam penyiksaan terhadap hewan? Dari 5.480 kasus yang dikumpulkan, sebanyak 1.626 kasus yang berasal dari wilayah Indonesia. Apa aja kasusnya? Jadi ada beberapa yang bisa gue bahas di sini yang cukup umum kita temukan. Yang pertama itu ada bleaching kepada monyet. Kalian tahu kan monyet-monyet yang suka keliling di dekat-dekat rumah, yang suka menghibur kita pakai topeng monyet, ya monyet-monyet kayak gitu. Banyak kasusnya yang di bleaching secara paksa sama penjual-penjual hewan kayak gitu ya. Yang kedua ada kekerasan terhadap anjing dan merebus anjing hidup-hidup. Anjing banyak banget disiksa di sini. Mungkin karena di sini mayoritas Muslim, jadi banyak yang nggak suka sama anjing. Dan jujur gue sedih banget karena gue pecinta anjing. Tolong buat kalian yang nggak suka anjing, kalian bisa pergi jauh atau enggak kalian bisa usir secara halus. Kalian nggak perlu nendang, nggak perlu mukul, nggak perlu nyeret mereka, nggak perlu ngebacok mereka, karena mereka juga makhluk hidup, mereka juga berhak hidup. Mereka nggak perlu disakitin untuk mereka pergi. Mereka akan pergi dengan sendirinya kalau kalian cuekin. Dan yang ketiga, ini pasti bikin sedih kita semua sih, yaitu penyiksaan sama kucing liar. Kalian pasti sering kan ngelihat kucing di pinggir jalan kurus, kering, kadang kakinya luka, kadang lehernya luka, atau kadang ada yang diikat sesuatu di lehernya. Gue pernah ngelihat kasus kucing kakinya diikat sama karet, bener-bener karet kenceng, sampai waktu ada shelter yang tahu kabar itu, mereka datang untuk evakuasi. Mereka sampai sedih banget ngelihat kalau kaki si kucingnya itu udah nggak bisa diselamatin lagi. Kaki si kucingnya itu harus diamputasi karena infeksi parah akibat si karet itu. Kalian bayangin aja, dia punya kaki diikat sama karet. Apa sih keuntungan kita merampas hak hidupnya mereka, nyakitin mereka itu apa? Coba, ada nggak sih yang mikir kasihan sama hewan-hewan yang disiksa kayak gitu? Yang lebih menyedihkannya lagi, di Indonesia itu kurang banget perlindungan hukum, kayak undang-undang untuk hewan itu kurang banget. Karena pelaku kekerasan terhadap hewan cuma bisa dikenakan pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan dengan ancaman 9 bulan penjara, atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ya, ada dua undang-undang itu yang bisa menjerat pelaku kekerasan terhadap hewan. Gue berharap sih ada instansi atau badan khusus untuk menangani kasus-kasus yang kayak gini, kekerasan atau kejahatan terhadap hewan. Sebab selama ini kalau ada penganiayaan terhadap hewan dilaporkan kepada polisi, pasti respon polisi itu beda, tidak seperti tindak kriminal yang dialami pada manusia. Ya wajar sih, tapi tetap aja manusia menyakiti hewan, bahkan sampai ngebunuh. Sama aja dia ngebunuh makhluk hidup. Secara nggak langsung dia ngelatih dirinya dia untuk menjadi seorang psikopat. Karena banyak banget kasus orang yang jadi psikopat itu awalnya ngebunuh hewan-hewan kecil, burung, terus kecoa mungkin, atau kucing, yang lebih parah juga kucing, karena pernah ada kasusnya. Kita berharap Indonesia punya lembaga khusus untuk menangani kasus-kasus hewan dari A sampai Z. Jadi saat kita lapor, kita nggak akan dilempar-lempar ke sana sini. Jadi benar-benar ada lembaga khusus untuk menangani kasus kejahatan atau penyiksaan terhadap hewan tersebut. Kita doakan semoga Indonesia mempunyai sistem yang lebih bagus untuk perlindungan hewan-hewannya.
Jadi bukan hewan-hewan estetik atau hewan-hewan satwa yang dilindungi aja, tapi hewan-hewan seperti anjing, kucing, dan monyet juga mendapatkan hak khusus perlindungan seperti mereka. Dan buat kalian yang punya anabul di rumah, tolong dijaga, disayang semaksimal mungkin, kasih mereka makan, kasih mereka perawatan. Kalau mereka sakit dibawa ke dokter. Kalaupun kalian udah nggak sanggup untuk ngurusinnya, sekarang tuh banyak banget shelter. Kalian bisa ke shelter untuk nyerahin anabul kalian, dititipin sama mereka. Kalian bisa bilang dengan baik-baik alasan kalian nggak bisa untuk merawatnya lagi tuh apa. Pasti shelter itu bakal nerima kalian, asalkan kalian jangan ngebuang mereka sembarangan, apalagi kalian nyakitin mereka. Nggak boleh banget ya. Jadi gue harap di sini kita semua bisa ngejaga anjing, kucing, atau hewan-hewan yang ada di lingkungan rumah. Kalian bisa kasih makan, kalian bisa biarin mereka tidur di depan teras rumah. Pokoknya gue nggak mau kita semua nyakitin hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Oke, kali ini itu aja masalah yang mau gue bahas, yang mau gue bagikan, supaya kita saling terbuka pikirannya, bisa menjaga makhluk hidup satu sama lain, bisa hidup berdampingan dengan baik. Ya gitu aja, terima kasih udah mau ngedengerin ocehan gue. Bye bye.